Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikir dan Julian Imran, NIM D11200052, jurusan Agribisnis, Universitas Haluleo Kendari. Di materi kedua saya akan menjelaskan tentang perbandingan materi tentang Frederick Winslow Taylor dan Henry Fayol. Di bagian tabel perbandingan, dasar untuk perbandingannya yang berarti Henry Fayol adalah bapak manajemen modern yang menetapkan 14 prinsip manajemen untuk meningkatkan administrasi secara keseluruhan. Untuk Taylor adalah bapak manajemen ilmiah yang memperkenalkan 4 prinsip manajemen untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Konsep dari Henry Fayol adalah teori administrasi umum dan Taylor manajemen ilmiah. Di tekanan, Henry Fayol adalah manajemen tingkat atas dan Taylor adalah tingkat rendah. Di bagian penerapan, Henry Fayol menerapkan secara universal, untuk Taylor hanya untuk organisasi khusus. Dasar pembentukan, Henry Fayol adalah pengalaman pribadi, Taylor adalah pengamatan dan eksperimen. Di bagian orientasi, Henry Fayol fungsi manajerial, sedangkan Taylor produksi dan teknik. Sistem pembayaran upah, Henry Fayol berbagi keuntungan dengan manajer, sedangkan Taylor sistem pembayaran diferensial. Definisi teori manajemen Henry Fayol. Henry Fayol terkenal sebagai bapak teori manajemen modern saat ia memperkenalkan pemikiran komprehensif tentang filosofi manajemen. Dia mengungkapkan teori manajemen untuk yang berlaku di setiap organisasi secara setara dan di setiap bidang. Prinsip-prinsip manajemen yang ditetapkan oleh Fayol digunakan oleh manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan internal perusahaan. Kontribusi Henry Fayol untuk mempraktekkan 3 komponen, yaitu pembagian dan klasifikasi kegiatan industri, analisis manajemen, dan perumusan prinsip-prinsip manajemen. Fayol mengumumkan 14 prinsip manajemen yang tercantum di bawah ini. Di bagian divisi pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas kecil ataupun pekerjaan yang menghasilkan spesialisasi. Yang kedua, otoritas dan tanggung jawab. Otoritas menyiratkan hak untuk memberikan perintah dan mendapatkan kepatuhan dan tanggung jawab adalah rasa patuh yang muncul dari otoritas. Poin yang ketiga, disiplin. Disiplin mengacu pada kepatuhan terhadap aturan organisasi dan ketentuan kerja. Hal ini untuk memastikan kepatuhan dan rasa hormat terhadap para manula. Poin yang keempat, unity of command. Seorang karyawan hanya akan menerima pesanan dari satu bos. Unity of direction. Semua unit organisasi harus bekerja untuk tujuan yang sama melalui upaya yang terkoordinasi. Disubordinasi, kepentingan individu atau kelompok dikorbankan atau diserahkan untuk kepentingan umum. Remunerasi, pembayaran yang adil memuaskan bagi pemberi kerja dan karyawan. Sentralisasi, harus ada pemanfaatan sumber daya organisasi secara optimal. Rantai skalar menyiratkan hubungan superior bawahan dalam organisasi. Di bagian ketertiban, dalam suatu organisasi harus ada tempat yang tepat untuk setiap hal dan setiap benda harus ada di tempat yang ditunjuk. Ekuitas, rasa keadilan harus ada di semua tingkat organisasi. Stabilitas masa kerja personel, upaya harus dilakukan untuk mengeram pergantian karyawan. Inisiatif ini menyiratkan pemikiran dan implementasi rencana. Esprit de corps, ini menekankan pada kebutuhan kerja tim dalam organisasi. Definisi teori manajemen Taylor. Frederick Winslow Taylor atau F. Taylor dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah yang dengan bantuan eksperimen membuktikan bahwa metodologi ilmiah dapat diterapkan pada manajemen. Proses ilmiah terdiri dari pengamatan, percobaan, analisis, dan kesimpulan yang diingin diterapkan oleh Taylor dalam manajemen untuk mengembangkan hubungan sebab dan akibat. Perhatian utama Taylor adalah manajemen di tingkat pengawasan dan memberi banyak tekanan pada efisiensi pekerja dan manajer di tingkat operasional. Manajemen ilmiah hanyalah sebuah revolusi mental bagi majikan dan karyawan yang terdiri dari prinsip-prinsip berikut. Sains bukan aturan praktis. Untuk meningkatkan tingkat kinerja, aturan praktis digantikan oleh sains. Harmoni bukan perselisihan. Harus ada koordinasi kegiatan karyawan dan bukan perselisihan. Kerjasama bukan individualisme. Harus ada lingkungan kerjasama dalam organisasi yang menjadi kepentingan bersama. Pengembangan setiap orang dengan efisiensi terbesarnya. Motivasi harus disediakan untuk efisiensi terbesar bagi setiap anggota organisasi.
Perbedaan kunci antara Fayol dan teori manajemen Tyler. Yang pertama, Henry Fayol adalah bapak manajemen modern yang mengumumkan 14 prinsip manajemen untuk meningkatkan administrasi secara keseluruhan. Sebagai lawan, Tyler adalah bapak manajemen ilmiah yang mengembangkan 4 prinsip manajemen untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Poin yang kedua, Henry Fayol memperkenalkan konsep teori administrasi umum. Tyler meletakkan konsep menjadi manajemen ilmiah. Poin yang ketiga, Henry Fayol menekankan kerja manajemen tingkat atas, sedangkan Tyler menekankan pada kerja manajemen tingkat produksi. Poin yang keempat, teori manajemen Fayol memiliki penerapan universal tidak seperti Taylor, yang teori manajemennya berlaku hanya untuk sejumlah organisasi. Poin yang kelima, dasar pembentukan teori Fayol adalah pengalaman pribadi, sebaliknya prinsip Taylor bergantung pada observasi dan eksperimen. Yang keenam, Fayol berorientasi pada fungsi manajerial, sebaliknya Taylor berfokus pada produksi dan teknik. Poin yang ketujuh, sistem pembayaran upah yang ditentukan oleh Taylor adalah sistem upah persatuan diferensial, sementara Fayol menekankan pada pembagian keuntungan dan manajer. Poin yang kedelapan, pendekatan Taylor disebut sebagai pendekatan engineer, sebaliknya pendekatan Fayol diterima sebagai pendekatan manajer.